Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya belajar dari rumah? Hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 3. Kita akan belajar pembelajaran 4, 5, dan 6. Siapkan buku pulpena kalian. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban anggota keluarga. Masih ingatkah kalian apa itu hak dan kewajiban setiap anggota keluarga di rumah? Pertemuan sebelumnya kita sudah membahasnya ya. Nah, sebagai keluarga, ayah berhak untuk disayangi dan dihormati oleh seluruh anggota keluarga. Ayah memiliki tugas mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Seorang ibu biasanya mengurus rumah tangga, contohnya memasak dan mengurus keperluan seluruh anggota keluarga. Ayah dan ibu memiliki kewajiban mendidik dan melindungi anak-anaknya. Anak-anak juga memiliki peran penting dalam keluarga. Selain belajar, seorang anak sebaiknya membantu pekerjaan orang tua. Seorang anak juga wajib menghormati orang tua. Anak-anak memiliki hak untuk disayangi, dilindungi, dan dipenuhi kebutuhannya oleh orang tua. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Hal itu merupakan salah satu contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Jadi, sudah tahu ya hak dan kewajiban anggota keluarganya masing-masing? Sekarang kita lanjutkan. Melaksanakan hak dan kewajiban di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Semua kewajiban sebaiknya dilaksanakan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Dalam melaksanakan kewajiban, setiap anggota keluarga dapat saling membantu. Misalnya, adik membantu kakaknya, atau membantu ibu, membantu ayah. Nah, itu dapat saling membantu. Hak anggota keluarga sebaiknya dapat diterima dengan baik. Dengan menerima hak, setiap anggota keluarga akan merasa dihargai dan disayangi. Bekerja sama dalam melaksanakan tugas di rumah. Setiap anggota keluarga memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Walaupun memiliki tugas yang berbeda, setiap anggota keluarga tetap harus saling membantu. Tolong-menolong dan kerjasama akan membuat pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Dengan tolong-menolong dalam melaksanakan tugas, kita dapat menjaga kerukunan dengan anggota keluarga lainnya. Paham ya? Kalau gitu kita lanjutkan. Menyajikan informasi dari teks hasil wawancara dalam bentuk tabel. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang wawancara. Wawancara apa? Masih ingat enggak? Ya, wawancara itu adalah tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber. Sekarang apa itu pewawancara? Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber adalah orang yang memberi informasi dalam wawancara. Nah, kemarin dalam wawancara itu
kita bisa menyusun pertanyaannya terlebih dahulu. Diawali dengan apa pertanyaannya? Dengan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu bisa dibuat dalam tabel. Contohnya seperti ini. Kata tanya apa? Nah, nanti buat pertanyaannya menggunakan kata tanya apa. Bisa ya? Bisa, nanti bisa belajar di rumah. Selanjutnya, menyelesaikan masalah penjumlahan menggunakan garis bilangan. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang garis bilangan. Nah, sekarang kita contoh ya. Dedi menyambung 2 potong kayu dengan panjang masing-masing 8 cm dan 7 cm. Berapa panjang kayu hasil sambungan tersebut? Nah, kita buat dulu kalimat matematikanya. Kalimat matematikanya adalah 8 ditambah 7. Setelah itu kita buat garis bilangannya. Kita buat garis. Nah, itu mulai dari 0 sampai nomor yang diinginkan. Setelah itu apa? Ditarik mulai dari 0, tadi 8 ya. Mulai dari 0 sampai angka 8. Kemudian ditambah 7. Nah, setelah itu dari 8 itu kamu tarik lagi sampai 7 angka. Nah, jadi panjang kayu hasil sambungan tersebut adalah 15 cm. Sesuai dengan angkanya itu ya, ada di 15. Jadi panjangnya 15 cm. Sudah paham ya? Kalau sudah, sekarang kita akan belajar tentang ragam hias pada kain batik. Kalian tahu kain batik? Tahu ya? Pasti pernah melihat kain batik ya. Nah, kain batik itu dari setiap daerah memiliki motif hias yang berbeda-beda. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa motif. Motif hias pada kain batik umumnya berbentuk hewan, tumbuhan, manusia, dan alam. Corak tersebut akan membentuk suatu motif hias yang indah. Nah, perhatikan gambar kain batik di bawah ini. Nah, itu ada batik tulis lasem dan ada juga batik kawung. Motif pada kain batik tersebut memiliki bentuk yang berbeda. Batik tulis lasem memiliki ciri khas motif bentuk tumbuhan dan bunga. Sedangkan batik kawung menggunakan bentuk geometris. Dalam membuat motif hias tersebut digunakan pola ragam hias. Nah, pola ragam hias tadi bisa meliputi hewan, tumbuhan, manusia, atau alam. Agar terlihat menarik, ditambahkan kombinasi warna. Nah, biasanya sebelum membuat batik, kita membuat pola terlebih dahulu ya. Nanti untuk polanya bisa kalian lihat di halaman 154. Motif hias berbentuk tumbuhan pada karya seni. Nah, jenis motif hias itu ada 2, yaitu motif hias geometris dan motif hias non-geometris. Motif hias geometris adalah motif hias yang menggunakan unsur-unsur garis dan bidang yang disusun berulang-ulang hingga membentuk motif yang menarik. Motif tersebut biasanya terdapat pada karya seni batik kawung. Batik kawung itu berasal dari Yogyakarta. Pada motif batik kawung terdapat unsur garis lengkung dan bentuknya beraturan. Sekarang dilihat gambarnya. Nah, ada unsur garis lengkungnya dan
apa tadi? Bentuknya beraturan. Sudah paham ya? Sekarang, motif hias non-geometris adalah motif hias yang memiliki bentuk manusia, hewan, atau tumbuhan. Biasanya disebut salur-saluran. Contoh motif hias bentuk tumbuhan yaitu batik buketan dari Pekalongan. Bisa dilihat gambarnya. Nah, ini namanya batik buketan dari Pekalongan. Batik tersebut memiliki motif tumbuhan. Motif tersebut bermakna keharmonisan dan keindahan hubungan manusia dengan alam di sekitarnya. Lanjut, motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif dibuat menggunakan unsur garis, bidang, dan warna. Bagian dari tumbuhan seperti daun dapat menjadi inspirasi pembuatan gambar dekoratif. Nah, contohnya pada gambar di bawah ini. Nah, pada gambar di bawah itu mengandung garis dan bidang di dalamnya. Untuk memperindah tampilan dapat ditambahkan warna-warna yang menarik. Sudah paham ya anak-anak? Sudah? Kalau sudah, nanti ada tugas kerjakan soal di buku Bu Pena kalian halaman 166 pada muatan matematika. Jangan lupa di rumah tetap belajar, hormati orang tua, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Usida akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.